dengan saya, Monik Magna, sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika, Partner Gold Autodesk. Webinar yang kami selenggarakan hari ini adalah salah satu rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Webinar kali ini kami mengangkat tema tentang computational BIM design, di mana berfokus pada pengenalan dinamo dan bagaimana dinamo ini akan memudahkan untuk mendesain workflow dan mengotomatisasi pekerjaan pada Revit. Ya, di materi ini nanti akan disampaikan begitu oleh Mbak Sista Natasha atau biasa dipanggil Mbak Tasya ya. Gitu. Mbak Tasya juga salah satu application engineer building di Cipta Satria Informatika. Untuk penyampaian materi webinar kali ini, apabila ada pertanyaan begitu dari Bapak dan Ibu, untuk bisa disampaikan ya Bapak dan Ibu di kolom Q&A. Nantinya mungkin akan langsung dijawab oleh Mbak Sista Natasha setelah selesai menyampaikan materinya. Ya, untuk selanjutnya begitu, silahkan Mbak Tasya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Oke, makasih ya Mbak Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian ya di event rutin kami yaitu webinar. Nah, kebetulan untuk minggu ini kita akan membahas mengenai computational BIM design ya, di mana kita akan fokus membahas mengenai Dynamo for Revit. Oke, sebelum dimulai, saya izin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Sista Natasha, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Monik ya. Saya sebagai application engineer di Cipta Satria Informatika dan fokus ke bidang architecture, engineering, construction. Oke. Nah, untuk topik webinar hari ini, kita akan berfokus membahas Dynamo. Nanti kita akan bahas introduction to Dynamo, kemudian kita bahasnya lebih fokus ke Dynamo for Revit ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas user interface-nya dan bagaimana sih bekerja dengan Dynamo. Kemudian nanti kita akan coba membuat basic scripting ya dengan Dynamo for Revit. Oke, mungkin sebelum saya mulai masuk ke Dynamo, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk polling terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sekadar untuk mengetahui di sini dari peserta yang hadir hari ini, kira-kira apakah sudah mengetahui apa itu Dynamo atau mungkin sudah menggunakan Dynamo atau apakah ada yang Revit user gitu ya, karena kita akan berfokus ke dua software ini seperti itu. Oke, saya akan mulai share poll-nya ya. Oke, poll-nya sudah saya nyalakan. Kalau Bapak Ibu lihat di layar, sekarang sudah ada pertanyaan polling. Silakan dijawab dulu ya Bapak Ibu. Ini saya tunggu sekitar 2 menit ya. Oke, saya lihat di sini dari yang sudah polling, mayoritas pengguna Revit ya. Oke, untuk yang belum mengisi polling, silakan diisi dahulu.
Oke, sudah 2 menit, saya end ya untuk pollingnya. Oke, ini hasilnya. Jadi kalau saya lihat berarti mayoritas di sini belum pernah menggunakan Dynamo ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian mayoritas pengguna Revit, tetapi ada juga beberapa yang bukan pengguna Revit ya. Tapi ada juga yang pernah menggunakan Revit. Oke, nah kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Revit, nah biasanya nanti akan lebih paham dengan workflow di Dynamo for Revit. Baik, kalau begitu saya close ya untuk hasil pollingnya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung masuk saja ke materi. Baik, pertama-tama karena di sini mayoritas belum tahu mengenai Dynamo ya Bapak Ibu berdasarkan hasil polling tadi. Nah, maka di sini saya mau menjelaskan sedikit dulu apa sih itu Dynamo ya. Oke, jadi Dynamo ini dia merupakan sebuah program untuk membuat atau melakukan visual scripting atau visual programming. Nah, Dynamo ini akan membantu kita untuk membuat algoritma untuk memproses data dan juga membentuk geometri. Nah, kalau misalkan di Revit, Dynamo ini bisa membantu kita melakukan hal-hal yang sebelumnya tuh nggak bisa kita lakukan secara default di Revit. Atau bisa juga membantu kita melakukan otomatisasi pekerjaan, Bapak Ibu. Oke, nah untuk Dynamo sendiri, untuk Bapak Ibu yang pengguna Revit, kalau menggunakan Revit versi 2019 dan versi ke bawah, Dynamo ini dia berupa plugin ya Bapak Ibu. Jadi untuk menggunakannya terlebih dahulu harus diinstal dulu pluginnya. Nah, untuk download pluginnya Bapak Ibu bisa akses websitenya dynamobim.org ya. Nah, nanti dari sini bisa langsung aja masuk ke Dynamo, nanti pluginnya tinggal di-download dan di-install. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Revit versi 2020 dan ke atas, jadi yang latest version, Dynamo-nya ini sudah otomatis terinstall bersama dengan Revit-nya ya Bapak Ibu, dan otomatis terupdate kalau Revit-nya ada update. Seperti itu. Jadi dia sudah bawaan dari Revit-nya. Nah, Dynamo sendiri dia punya standalone software-nya bernama Dynamo Studio ya. Tapi dia ada juga yang khusus untuk beberapa software Autodesk. Nah, untuk webinar kali ini kita akan berfokus di Dynamo for Revit, Bapak Ibu. Oke. Itu mengenai Dynamo ya, Bapak Ibu bisa download di dynamobim.org. Oke, selanjutnya saya akan mulai masuk ke materi ya. Di sini saya buka Revit saya. Oke, di sini saya menggunakan Revit versi 2021 ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di sini, untuk Dynamo, dia langsung ada ya di tab Manage, bisa langsung dibuka saja. Di sebelah kanan ada panel Visual Programming. Di sini ada tool Dynamo dan Dynamo Player. Oke, di sini saya sudah buka satu project baru dengan template arsitektural. Nah, pertama-tama kita coba buka dulu ya untuk Dynamo-nya. Untuk mengakses Dynamo, kita langsung klik saja di sini, Dynamo. Untuk membuka Dynamo-nya ya, Dynamo for Revit. Oke,
Oke, nanti untuk Dynamo Player akan saya coba jelaskan juga ya Bapak Ibu. Jadi mereka ini berkesinambungan. Oke, apabila Dynamo sudah terbuka, nanti akan terbuka window baru seperti ini untuk Dynamo-nya. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali mengakses Dynamo, biasanya muncul Getting Started dulu ya di sini. Saya buka dulu. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit dengan komponen apa saja sih yang ada di Dynamo gitu ya. Bagaimana cara kerjanya Dynamo. Oke, untuk Dynamo, nah nanti untuk scriptingnya itu kita akan membuat yang namanya nodes, lalu masing-masing node ini akan kita hubungkan dengan wire, kita kabelin gitu ya. Nah, jadi yang diarahkan nomor 1 ini adalah node-nya. Jadi kotak-kotak ini merupakan node. Nah, masing-masing node itu dia bisa merepresentasikan objek atau fungsi. Jadi masing-masing node punya fungsinya masing-masing. Seperti itu. Nah, nanti jadi masing-masing node ini bisa kita hubungkan dengan wiring gitu ya. Nah, untuk data flow di Dynamo, ini dia arahnya dari kiri ke kanan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menyambungkan node itu sangat penting di Dynamo. Oke, nah ini lebih detailnya dari node. Jadi di node itu biasanya seperti ini isinya Bapak Ibu. Nah, yang di sisi kiri ini dinamakan input port. Nah, input port ini cara kerjanya mirip ya kayak USB. Jadi ada input, terus ada outputnya juga seperti itu. Nah, sama juga kayak USB. Kalau misalkan inputnya nggak cocok, dia nggak bisa. Nanti error proses datanya. Seperti itu, Ibu. Nah, kalau kita mau tahu inputnya ini dia butuh tipe input seperti apa, kita bisa arahkan aja kursor ke input portnya, nanti dia akan menampilkan tipe input yang dia butuhkan, seperti itu. Nah, selain tipe inputnya, dia akan menampilkan juga default value-nya apa atau angka berapa, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada input, dia akan menampilkan default value-nya, seperti itu. Nah, kemudian output port juga sama ya. Nanti kalau kita arahkan kursor ke output port, kita bisa tahu nanti output dari node ini berupa apa. Kemudian yang ketiga, kalau node-nya kita arahkan kursor, nanti biasanya ada muncul preview bubble di bawah ini. Preview bubble itu fungsinya untuk menampilkan lebih detail output apa sih yang akan dikeluarkan oleh node ini. Seperti itu. Yaitu mengenai node. Baik. Oke, kalau gitu untuk user interface Dynamo akan saya sekalian jelaskan sambil membuka script baru ya, sambil membuat script baru. Oke, tampilan awal Dynamo seperti ini ya Bapak Ibu. Apabila kita mau membuat script baru, kita bisa langsung saja klik New. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut ya, atau belajar lebih dalam, Dynamo menyediakan beberapa sumber reference. Di sini ada beberapa source-nya, ada Dynamo Primer, ada video tutorial, sama Dynamo Dictionary. Kalau Dynamo Dictionary ini berupa semacam kamus, jadi kalau Bapak Ibu bingung, node ini fungsinya apa sih, inputnya apa, outputnya apa, Bapak Ibu bisa buka Dynamo Dictionary, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja buka, buat script baru di Dynamo dengan cara klik New. Oke, kalau sudah klik New, akan terbuka ya, script barunya kosong seperti ini. Nah, yang di sisi kanan ini merupakan bidang kerja kita atau disebutnya kanvas ya di Dynamo. Nah, jadi nanti kalau kita bikin buat node dan wiringnya akan muncul di sini. Lalu yang di bawah ini merupakan
3D preview dari script yang kita buat. Seperti itu. Nah, jadi di sini di 3D preview-nya bisa kita lihat di situ ada garis biru ya, dan garis merah dan hijau. Ini merupakan posisi titik 000-nya. Nah, jadi untuk pekerjaan di Dynamo nanti kita bisa lihat previewnya ya di sini. Oke, untuk membuat node, di sebelah kiri ini ada library untuk nodes-nya Bapak Ibu. Apabila kita mau mencari suatu node, kita bisa search aja keyword-nya. Misalkan saya mau cari coin. Kita aja coin. Nah, nanti akan ketemu berbagai macam nodes yang ada kata point-nya. Nah, di sini saya mau coba buat node point by coordinates. Saya klik aja ya. Nah, maka node-nya ini akan langsung muncul di kanvas kita. Seperti ini. Oke. Nah, untuk node, di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Nah, ini kita sudah punya node point by coordinates. Lalu yang sisi kiri ini merupakan input port-nya ya, XYZ. Lalu sisi kanan adalah output port. Nah, saya mau menjelaskan sedikit bagaimana sih cara menghubungkan antar node gitu ya. Nah, pertama di sini kita lihat untuk X, kita arahkan kursor. Nah, dia bilang dia minta tipe inputnya double. Nah, lalu default value-nya dia adalah 0. Y dan Z juga sama. Nah, berarti saat ini kita membutuhkan angka ya untuk input dari node ini. Nah, secara default karena point by coordinates ini belum kita hubungkan dengan node lain, kalau kita lihat di previewnya, nah dia nilai X, Y, Z-nya sama-sama 0 ya Bapak Ibu, karena tadi kan default value-nya 0. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mengubah nilai dari X, Y, Z-nya, caranya berarti kita harus buatkan dulu node baru yang output-nya sesuai dengan input yang diminta di sini. Gitu ya. Nah, di sini saya coba cari node number. Nah, lalu saya klik. Nah, saya tekan ke kiri. Di sini kalau kita lihat outputnya dia double, berarti cocok ya dengan input yang diminta oleh point by coordinate. Gitu. Nah, untuk menghubungkannya, di sini caranya Bapak Ibu tinggal klik pada output port pertama, nah lalu tinggal diarahkan aja ke input portnya. Nah, ini dia nanti otomatis nge-snap ke input port yang cocok sama dia. Nah, misalkan saya hubungkan dengan X. Nah, kemudian misalkan Y dan Z ini mau saya buatkan node number juga ya, supaya nilai X, Y, Z-nya semuanya bisa diubah. Nah, apabila kita mau membuat node baru, ini kita bisa copy aja sebenarnya. Jadi, tinggal diklik node yang mau di-copy, lalu tinggal tekan Ctrl-C, Ctrl-V. Lalu paste lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita tinggal kita susun ya. Nah, untuk pasang output portnya sama seperti tadi, tinggal kita hubungkan dengan input port. Oke, nah kalau wire-nya sudah berwarna hitam seperti ini dan nggak ada warning, ini tandanya sudah berhasil untuk menghubungkan masing-masing node-nya, Bapak Ibu. Sudah cocok gitu ya. Nah, sekarang
Di sini saya mau menunjukkan kalau misalkan kita mau mengubah koordinat dari titiknya, di sini berarti kita tinggal ubah value dari number. Misalkan saya mau ubah koordinat X-nya menjadi misalkan 5.000. Nah, saya klik. Nah, maka Bapak Ibu bisa lihat tadi titiknya dia langsung bergeser ya. Coba. Nah, oke. Di sini Bapak Ibu kalau misalkan mengubah nilai X, Y, Z-nya, karena di sini run-nya saya set sebagai automatic, maka titiknya akan otomatis update ya. Jadi preview-nya langsung berubah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau coba menyusun script-nya dulu tanpa di-run otomatis, di sini bisa kita ubah ya, automatic-nya menjadi manual. Jadi kalau misalkan kita melakukan perubahan pada script, dia nggak otomatis terupdate pada 3D preview-nya. Jadi harus kita run terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu untuk basic bagaimana membuat data flow di Dynamo for Revit ya Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu input dan output apa yang dibutuhkan oleh masing-masing node. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita akan coba mulai membuat basic scripting ya di Dynamo. Oke, untuk pertama kita misalkan mau coba membuat garis. Tapi garisnya ini masih di Dynamo ya Bapak Ibu, belum langsung menjadi line di Revit-nya. Jadi kita coba membuat garis di Dynamo terlebih dahulu. Oke, untuk node yang barusan saya biarkan dulu ya, karena kita akan menggunakan node ini juga. Nah, untuk membuat garis, di sini saya coba cari node line. Oke, di sini ada banyak ya node dengan keyword line. Oh ya, saya mau menyampaikan juga, jadi begitu kita mencari keyword suatu node, sebenarnya Bapak Ibu bisa cari juga node ini di folder kategori yang sudah disusun sama si Dynamo-nya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tahu, oh line by start point, end point ini dia ada di folder line, folder geometri. Jadi kalau saya close search-nya, nah Bapak Ibu bisa cari nih, ada di folder geometri. Terus tadi bisa dicari ya untuk line-nya, berarti dia ada di dalam sini. Ya, di sini, jadi dia ada di line. Nah, tapi kalau memang mau lebih cepat, Bapak Ibu bisa search saja keywordnya ya, seperti ini. Oke, di sini saya buatkan node line by start point end point. Nah, kalau kita lihat node ini dia membutuhkan 2 input point ya Bapak Ibu. Jadi titik untuk start point sama titik untuk end point-nya. Nah, di sini kan kita baru punya satu set node untuk satu poin ya. Berarti kita harus membuatkan satu lagi set seperti ini untuk endpoint-nya. Nah, ini untuk menyambungkan poinnya, ini untuk start point dulu ya, saya hubungkan ke sini. Nah, kemudian untuk endpoint, kalau misalkan kita mau buat sama dengan set nodes yang sudah kita buat sebelumnya, ini bisa kita copy saja ya, supaya lebih cepat. Nah, ini bisa di blok.
Kalau sudah warna biru, tandanya sudah ke-select ya. Kalau sudah di-block, tinggal copy, lalu paste. Ctrl-C, Ctrl-V ya. Selanjutnya tinggal kita posisikan aja dia di mana. Oke. Kalau sudah, nah ini sekarang kita sudah punya untuk output point-nya ya. Tinggal kita arahkan ke endpoint. Oke, ini saya coba jadi otomatis. Run-nya saya otomatis lagi ya. Oke, nah untuk scripting yang kita buat di Dynamo, kalau misalkan muncul warna kuning seperti ini, berarti ada warning. Kita lihat, nah dia bilang kita tidak bisa membuat garis karena kedua poinnya ini coincident atau lokasinya sama Bapak Ibu. Nah jadi kita tinggal mengubah saja sebenarnya data poinnya. Nah misalkan yang endpoint saya ubah, nah X-nya jadi 5. Nah, terus misalkan saya ubah jadi 15. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, dia sudah membuat garis ya, di mana start point-nya lokasinya di koordinat X-nya di 5, kemudian endpoint-nya X-nya 5, Y5, dan Z-nya 15. Nah, dia membuat garis seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk memasukkan input nilai X, Y, Z-nya, selain menggunakan node number, Dynamo ada juga yang namanya number slider, Bapak Ibu. Nah, kalau number ini kan kita memasukkan manual ya. Kalau pakai number slider, kita bisa slide aja, nanti value-nya akan berubah. Ini saya coba cari slider. Dia ada 2 jenis. Ada number slider sama integer slider. Nah, saya coba buka dua-duanya ya. Nah, perbedaannya antara integer slider dengan number slider itu di sini saya drop down ya, melihat detailnya. Oke, nah kalau integer slider, jadi di sini settingnya minimal 0, maksimum 100, stepnya 1. Nah, ini kalau saya slide ke kanan, maka dia setiap satu langkah itu dia nilainya berubah 1, stepnya 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau integer slider, ini dia nilai step yang kita bisa masukkan harus angka bulat, gitu ya, nggak bisa ada desimal. Sedangkan untuk number slider, di sini stepnya kita bisa buat dengan beberapa angka desimal. Jadi misalkan setiap slide saya mau nilainya misalkan 4 desimal di belakang koma. Nah, misalkan saya masukkan 30. Nah, maka begitu saya slide ke kanan, nah ini angka yang dikeluarkan oleh node-nya dia bisa detail hingga 4 desimal di belakang koma. Gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan integer slider dengan number slider. Oke, untuk contoh di sini kita coba pakai integer slider saja. Number slidernya saya hapus ya. Untuk menghapus node, kita bisa klik kanan lalu remove. Atau sesimpel tekan delete saja di keyboard juga bisa ya Bapak Ibu. Ya, di sini saya mau coba mengubah, misalkan yang Z-nya, ini numbernya saya remove, saya ganti dengan integer slider. Nah, sekarang karena sudah kita pasangkan integer slider, untuk mengubah nilai Z-nya, kita bisa slide aja. Kita drag, nanti otomatis update ya. Nilai Z-nya 16, dia akan turun.
Oke, jadi itu untuk variasi menambahkan number ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk membuat garis di Dynamo for Revit, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah, ini akan saya coba close dulu. Saya mau coba buat yang baru. Ini saya coba buat baru ya. Oke, kalau tadi kita sudah coba membuat garis dengan Dynamo. Nah, sekarang kita mau coba membuat objek di Revit. Kalau biasanya di Revit kan agak sulit ya kalau kita mau menempatkan suatu objek di titik koordinat tertentu. Nah, kita bisa membuat komennya dengan Dynamo Bapak Ibu. Nah, jadi kita buatkan scriptnya supaya bisa placement objek di suatu titik koordinat. Oke. Nah, berarti untuk membuat objek, pertama-tama di script Dynamo-nya kita coba cari node family instance. Oke, untuk family instance, di sini kita bisa coba pakai yang by point. Kita klik ya. Ya, maka muncul di sini family instance by point. Nah, untuk node ini dia meminta dua input, yaitu family type. Jadi family type apa yang mau kita buat, terus point, titiknya atau lokasinya di mana, seperti itu ya. Nah, berarti pertama untuk point kita coba buatkan dulu ya. Berarti ini mirip kayak yang sebelumnya. Kita cari aja point. Nah, kita pilih aja by coordinates. Jadi kita bisa atur koordinat YZ-nya ya. Untuk objek ini mau di mana. Nah, kemudian ini saya sambungkan saja poinnya. Selanjutnya untuk nilai X, Y, Z-nya saya pakai number aja. Nah, seperti tadi ya. Jadi kita buatkan satu untuk X. Saya copy 2 kali untuk Y dan Z-nya. Sambungkan untuk X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya kita mau membuatkan node untuk family type. Jadi untuk memilih family type apa yang mau kita buat dengan script ini ya. Jadi kita coba cari sekarang node untuk family type. Oke. Di sini saya search family, langsung muncul ya ada node family type. Klik. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, jadi family types ini berupa selection ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih family types-nya dengan cara drop down aja di sini. Nah, untuk family type-nya yang tersedia di sini merupakan family types yang sudah terload di project kita yang di Revit-nya ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini berhubungan juga dengan Revit-nya. Nah, misalkan saya mau buat pohon. Saya coba cari family pohon ya. Misalkan saya membuat artistic tree.
Oke, kalau sudah family type-nya tinggal kita hubungkan ya ke sini. Oke. Nah, kalau sudah di sini berhubung run-nya sudah otomatis. Sekarang berarti kalau Bapak Ibu lihat di layar Revit-nya, nah sekarang sudah terbuat ya pohonnya, karena dia otomatis run-nya. Dan di sini sudah aktif komennya. Jadi sudah terbuat pohon yang saya atur di sini dengan lokasi koordinatnya XYZ-nya di 0 ya masing-masing. Oke, sini saya minimize dulu. Saya mau coba buka 3D view ya di Revit-nya, supaya bisa lebih enak ya terlihatnya. Oke, saya buka lagi untuk dynamo-nya. Oke. Nah, sekarang misalkan saya mau memindahkan posisi pohonnya. Berarti kita tinggal ubah saja nilai X, Y, atau Z-nya. Misalkan coba 5. Oh, tidak. Coba. Oke. Nah, untuk untuk unit yang digunakan di Dynamo, dia harus sesuai ya dengan project unit kita di Revit. Jadi kalau di Revit pakainya milimeter, maka di Dynamo-nya kita harus masukkan nilainya dalam milimeter juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini karena saya mau pindahkan X-nya di 5 meter, berarti saya masukkan 5.000. Nah, bisa dilihat pohonnya langsung geser ya. Misalkan Y-nya mau saya geser juga 10 meter. Nah, dia langsung bergeser. Begitupun dengan Z-nya ya, sama, tinggal kita ubah nilainya. Oke, untuk kalau misalkan muncul warning seperti ini, nah jadi kalau di Dynamo itu biasanya dia ada working range-nya namanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bekerja angka yang dipakai itu cukup banyak digitnya, kita harus mengatur dulu geometri working range-nya. Nah, tapi kalau misalkan angka kita tidak terlalu besar, range angkanya ini juga nggak apa-apa ya, nggak perlu diatur. Kalau mau mengatur geometri range-nya, scalingnya, Bapak Ibu bisa ke tab setting, lalu masuk ke geometri scaling. Nah, jadi di sini dia itu defaultnya medium. Kalau kita bekerja value-nya itu dari 0,0001 sampai 10.000. Nah, jadi kalau kita mau bekerja unitnya itu lebih dari 10.000, berarti kita ubah aja nih jadi large. Ini batasnya ke 1 juta atau extra large. Seperti gitu ya. Nah, misalkan saya ubah jadi large, lalu apply. Oke, kalau misalkan sudah, nah selanjutnya saya mau coba save file script ini agar bisa digunakan di project Revit selanjutnya misalkan ya. Nah, sebelum saya save file script ini, saya mau mengatur dulu beberapa node di sini agar menjadi input. Nah, fungsi input di sini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi, apabila scriptnya ini nanti kita save, dia bisa kita akses dengan Dynamo Player. Jadi, kalau Bapak Ibu mau buat objek lain dengan script sama seperti ini, jadi misalkan nanti mau buat pohon lagi, tapi dengan tipe yang berbeda, di koordinat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu nanti nggak perlu buka Dynamo-nya lagi, tapi tinggal buka saja Dynamo Player, lalu buka file script-nya yang sudah di-save, seperti itu ya. Nah, di sini saya coba buka Dynamo Player, ada beberapa contoh. Nah, di sini ada beberapa file script Dynamo.
sebagai contoh, misalkan yang at level above selected level. Nah, kalau kita mau mengatur, kalau kita belum setting input di dalam file script Dynamo kita, nanti kalau kita buka inputnya seperti ini, nanti dia nggak muncul parameter apa saja yang bisa kita ubah, seperti itu ya. Nah, kalau kita buatkan input, kita bisa masukkan misalkan family type-nya apa yang mau dibuat, terus nilai XYZ-nya berapa, seperti itu ya. Oke, itu saya close dulu saja. Nah, untuk mengatur beberapa node untuk menjadi input, di sini Bapak Ibu bisa klik kanan saja pada node yang mau jadikan input. Lalu ada yang namanya is input. Oke. Kemudian di sini nilai XYZ-nya mau saya jadikan input juga, karena kan mungkin nanti kita mau pakai script ini untuk placement objeknya, pasti titiknya nggak di situ-situ aja ya Bapak Ibu, pasti koordinatnya mau berbeda-beda. Nah, sini saya klik kanan, isi input juga ya. Oke. Nah, jadi dari script kita saat ini, family type, lalu nilai XYZ-nya sudah kita jadikan input ya. Nah, sekarang kita coba save. Untuk save script, kita pilih aja save. Kemudian saya coba save di desktop ya. Mungkin di folder. Nah, untuk file Dynamo Workspace-nya bisa kita beri nama. Misalkan ini saya kasih nama membuat objek di titik koordinat. Misalkan seperti itu. Lalu saya save. Nah, kemudian saya coba close dulu ya untuk Dynamo-nya. Oke, kalau sudah di-close Dynamo-nya, nah, apabila kita mau menggunakan script yang barusan kita buat, Ibu nggak perlu masuk ke Dynamo lagi. Nah, jadi tinggal pilih aja Dynamo Player ya. Oke, kalau sudah dibuka Dynamo Player, kalau kita mau mencari script yang tadi kita buat, Bapak Ibu bisa cari foldernya. Klik tool yang ini ya, browse folder. Browse folder, kemudian kita cari folder yang di mana kita save scriptnya tadi ya. Ini saya pilih folder di desktop, oke. Nah, kemudian di sini bisa langsung kita lihat ya, di dalam foldernya memang baru ada satu file Dynamo script. Nah, di sini sudah muncul script Dynamo kita. Nah, jadi misalkan saya menggunakan script ini untuk membuat pohon jenis lain di project Revit saya. Nah, karena tadi saya sudah mengatur input di scriptnya, saya bisa langsung atur aja. Di sini ada edit input. Nah, jadi kita bisa mengubah input-input yang tadi kita atur ya di script ini. Nah, kalau kita pilih edit input, akan muncul input-input yang tadi kita set di Dynamo script-nya. Jadi kita bisa mengubah nilai di sini. Oke, mungkin sebelum kita coba Dynamo Player-nya, di sini ada yang sedikit terlupa ya. Untuk parameter X, Y, Z-nya tadi belum kita ubah nama node-nya, sehingga di sini kan jadi agak rancu ya. Tiga-tiganya masih number, kita nggak tahu mana yang X, mana yang Y, mana Z. Nah, kita kalau mau langsung edit script Dynamo-nya, bisa pilih aja edit in Dynamo.
Nanti langsung terbuka scriptnya di Dynamo. Nah, kemudian ini saya back dulu aja. Lalu saya masuk ke Dynamo. Nah, di sini saya mau mengubah nama node dari titik X, Y, dan Z-nya. Untuk mengubah nama node bisa double klik aja ya di header node-nya. Atau bisa klik kanan lalu pilih remove. Nah, di sini saya ganti jadi X. Jadi Y. Dan terakhir ini menjadi Z. Nah, kalau sudah jangan lupa di save lagi. Oke, kalau sudah di save, di Dynamo Player-nya kita refresh dulu ya Bapak Ibu supaya terupdate. Nah, kalau sudah kita coba klik lagi edit inputs-nya. Oke, Dynamo-nya kita close dulu ya. Oke, pilih lagi edit input. Oke, sekarang kalau Bapak Ibu lihat untuk parameter XYZ-nya sudah punya nama ya sekarang. Nah, jadi apabila kita menggunakan script ini untuk placement objek lain bisa ya. Bahkan saya mau buat pohon tapi jenis lain. Nah, misalkan saya mau buat pohon ini Scarlet Oak. Nah, untuk nilai X-nya misalkan saya mau buat di -5 meter dx. Ini 3000. Oh, nah. Ini Z ya. Oh, Z-nya nggak apa-apa. Kita coba atur 3000. Untuk Y-nya saya ubah juga 3000. Nah, kalau kita mau membuat pohonnya di Revit, nah untuk run-nya kita tinggal pilih tombol play di sini ya untuk run script. Nah, tinggal kita klik. Nah, maka pohonnya akan langsung terbuat di titik koordinat yang sudah kita atur di sini. Oke, nah jadi untuk membuat basic script di Dynamo, kemudian save scriptnya dan kita run lagi dengan Dynamo Player, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selebihnya sebenarnya masih banyak komen-komen yang bisa kita buat dengan Dynamo atau otomatisasi pekerjaan di Revit itu bisa dengan Dynamo ya. Kayak misalkan mau mengubah otomatis semua nama level, mau import data topografi gitu ya, itu bisa sebenarnya kita lakukan dengan Dynamo. Oke. Yang penting kita tahu apa yang mau kita buat di script, kemudian kita tahu node apa saja yang kita butuhkan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, berhubung waktunya sudah agak mepet ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A. Tapi saya lihat sepertinya di kotak Q&A belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan ya. Kita masih ada sekitar 5 menit.
Oke, sini saya dapat satu pertanyaan ya, ada di kolom chat dari Pak Edi Susanto. Apakah latihannya bisa dilihat di YouTube atau versi student atau latihan? Oke, kalau untuk video webinar, ini akan secepatnya kita update di website kami ya Pak. Sini saya share screen. Oke, untuk video webinar hari ini, kalau misalkan ingin di rewatch, Bapak bisa akses saja ke website kami ya, cstc.ciptasatria.com/knowledge-base. Nah, ini nanti video-video webinar, workshop, itu kita rutin update di sini, Pak. Nah, kalau misalkan untuk video-video latihan, itu dari Dynamo, dia menyediakan juga, Pak, di websitenya. Jadi kalau Bapak buka website dynamobim.org, di sini ada tab Learn, Bapak bisa klik aja di sini. Nanti di situ ada ya video-video tutorialnya. Jadi kalau Bapak mau belajar lebih lanjut, bisa buka aja. Sini ada dynamobim.org/learn. Nah, dia ada banyak video tutorial Pak di sini. Jadi kalau mau belajar sendiri bisa ya Pak. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Edi. Oke, selanjutnya di sini ada 2 pertanyaan di kolom Q&A ya. Saya coba izin menjawab. Nah, sini ada dari Pak Febri Rian ya, fungsi utama atau kelebihan dari Dynamo untuk apa ya Bu? Oke, jadi untuk Dynamo, dia kan berupa visual scripting ya Pak. Nah, sebenarnya kalau di Revit, dia itu bisa membantu kita melakukan komen-komen yang kalau biasanya di Revit itu nggak bisa Pak. Sebagai contoh, kayak yang barusan kita coba bahas, itu placement object di titik koordinat. Kan kalau di Revit nggak bisa ya Pak. Nah, tapi kalau dengan Dynamo bisa kita lakukan. Asalkan kita membuatkan scriptingnya seperti tadi. Nah, selain untuk melakukan, untuk membantu pekerjaan di Revit, dia tuh bisa membantu kita juga untuk otomatisasi pekerjaan, Pak. Jadi yang biasanya kalau di Revit kita harus lakukan manual, kalau pakai Dynamo bisa langsung otomatis sekaligus. Contoh misalkan dari Revit, Bapak mau ganti nih semua nama view-nya jadi caps lock. Nah, kalau nggak pakai Dynamo, itu kan Bapak harus edit manual ya satu persatu. Nah, kalau dengan Dynamo, Bapak tinggal run script, langsung semua nama view-nya bisa keganti. Itu contohnya, Pak, seperti itu. Jadi dia membantu pekerjaan kita di Revit. Seperti itu ya, Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Deden Prasetyo. Seberapa efektifkah Dynamo bila diaplikasikan dan bila file Dynamo hilang, apakah objek yang sudah tergambarkan juga hilang? Oke, kalau misalkan soal efektif, Dynamo ini sebenarnya kalau kita sudah membuatkan script untuk pekerjaan yang sulit gitu ya Pak, misalkan, dia akan sangat efektif Pak. Jadi misalkan Bapak mau buat meshing yang sudah ada parameter-parameter tertentu. Nah, kalau misalkan di Revit itu kan kayak Bapak nanti harus tarik-tarik manual gitu ya, misalkan sisi kirinya, kanan, atau atas kalau udah ada parameter. Nah, kalau pakai Dynamo, kalau Bapak udah buat scriptnya, nanti tinggal di-run aja lagi scriptnya, diubah parameter-parameter yang udah dijadikan input. Jadi dia sangat membantu sih, Pak. Kemudian kalau misalkan file script Dynamo-nya hilang atau ke-delete, objek yang tergambarkan di Revit-nya nggak hilang ya, Pak, karena dia itu fungsinya hanya sebagai komen. Kalau misalkan objeknya sudah terbentuk di Revit, ya dia tidak akan kalau misalkan file script-nya kehapus, ya nggak akan mempengaruhi model yang sudah kita buat di Revit-nya gitu, Pak. Kecuali kalau file Revit-nya nggak Bapak save, itu hilang ya, Pak. Gitu. Jadi yang penting kalau udah kita run script-nya, sudah terbuat di Revit, ya file Revit-nya udah berdiri sendiri, tinggal Bapak save aja, kayak gitu ya, Pak.
Oke, baik Bapak Ibu, berhubung sudah jam 12, waktunya mungkin untuk webinar kita kali ini sudah habis ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk materi webinar hari ini, semoga ilmu yang dibahas bermanfaat ya Bapak Ibu, dan mungkin bisa membuat Bapak Ibu jadi semangat juga nih pengen tahu Dynamo ini seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, bisa coba buka website Dynamo tadi ya, bagian Learn. Oke, mungkin dari saya sekian dulu Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi ya. Kalau gitu, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya lempar, silakan ke Mbak Monik ya. Baik, terima kasih Mbak Tasya atas materi yang telah disampaikan dan penjelasan dari jawaban ya yang telah ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya juga ingin menyampaikan begitu apabila Bapak dan Ibu ingin mencoba ya software-software Autodesk itu bisa di trial juga, bisa di-download begitu, dan waktunya itu 30 hari ya Bapak dan Ibu. Di Cipta Satria Informatika juga itu merupakan pusat training center, Autodesk Training Center ya Bapak Ibu, untuk software atau aplikasi Autodesk yang telah dipercaya oleh Autodesk. Dan nanti apabila Bapak dan Ibu berkenan begitu untuk mengikuti training, begitu nanti juga didampingi oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mbak Tasya. Ya, selain itu, kami Cipta Satria Informatika dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan melakukan pendampingan, adaptasi teknologi building information modeling kepada perusahaan-perusahaan, terutama di industri AEC ya, Bapak dan Ibu, arsitektur, engineering, dan construction. Dan untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, kemudian untuk informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang diadakan, Bapak dan Ibu juga dapat follow akun media sosial kami ya. Itu ada di Facebook PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @PT Cipta Satria Informatika, kemudian ada di YouTube Cipta Satria Informatika, dan di Twitter @PT Cipta Satria. Dan untuk portal knowledge list di website kami itu ada di cstc.ciptasatria.com yang berisi tentang know-how, kemudian tips and tricks, dan troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Jadi apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala atau ada hal yang ingin diketahui begitu saat mengoperasikan software atau aplikasi Autodesk, bisa langsung berkunjung ya Bapak dan Ibu di Teknologi Center kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini, yang telah menyempatkan waktunya, kemudian yang di tengah kesibukan atau di hari terakhir di tahun ini ya Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir bergabung bersama kami, dan juga di tengah pandemi ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini itu bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk update teknologi begitu ya di bidang AEC, Arsitektur, Engineering, and Construction. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan saya tutup webinar series hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya maupun dari Mbak Tasya begitu dalam penyampaiannya, mungkin ada tutur kata atau kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya Bapak dan Ibu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di webinar series kami selanjutnya, dan selamat berlibur untuk Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.